Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Babu syarabil halwa wal asal. Kanan Nabi sallallahu alaihi wasallam yu'jibuhul halwa. Halwa itu manis, manisan, makanan yang manis, wal asal dan madu. Tapi ini manis yang asli ya, bukan manis karena pengawet, pewarna, pemutih. Nabi itu suka makanan yang seperti itu dan makanannya bercampur boleh. Jadi tidak termasuk berlebihan. Hadis Bukhari 5614. La yahillu syurbu baulin nasi li syiddatin tanzil. Tidak boleh kita meminum kotoran manusia, apalagi kotoran hewan. Manusia kan lebih mulia daripada hewan. Qala Az-Zuhri. Li'annahu rijis. Karena itu cicik, kotor, jembak, najis, melahirkan penyakit. Allah berfirman, "Uhilla lakumut thayyibat." Al-Maidah 4 sampai 5. Demikian juga innallah lam yaj'al, bahwasanya Allah lam yaj'al, tidak pernah menjadikan siapa Allah syifaakum, kepada obat kalian, fima harrama alaikum. Fima dalam suatu harrama yang mengharamkan siapa Allah alaikum atas kalian. Jadi obat itu tidak pernah dari barang yang haram. Apalagi mohon maaf ya. Jadi ingat ya, vaksin itu halal apa tidak? Saya nggak tahu. Itu loh bahannya itu loh. Tapi Allah sudah mengingatkan 14 abad yang lalu melalui lisannya Nabi Muhammad SAW, diabadikan Al-Maidah 4 sampai 5, tidak boleh kalau rijis, kotor, cicik, jembak, najis. Lalu Allah tidak pernah menurunkan obat dari barang yang najis, yang tidak halal, yang haram artinya. Dan kita boleh memakan makanan apa saja, yang penting itu sehat dan menyehatkan. Qul man harrama zinatallah. Itu Al-A'raf 32, kulu washrabu wala tusrifu. Silakan makan, yang tidak boleh itu berlebihan. Kepiting boleh, udang boleh, apa saja boleh, yang nggak boleh berlebihan. Mentang-mentang kita punya uang beli makanan yang enak, janganlah. Ada kalanya itu sayur, ada kalanya ya seafood gitu kan. Wala tusrifu, nggak boleh berlebihan. Innahu la yuhibbul musrifin. Al-A'raf 31. Jadi wa yuhillu lahumut thayyibat wa yuharrimu alaihimul khaba'is. Sesuatu yang jijik, jembak, kotor, najis, melahirkan penyakit, semuanya nggak boleh dimakan. Ya, seperti pewarna, pemutih, pengawet, itu semuanya. Al-A'raf 157. Wa min samaratin nakhil wal a'nab. Pada dasarnya kurma, anggur itu halal. Yang penting nggak berlebihan. Tattakhiduna minhu sakara wa rizqa. Sayang makanan yang halal lalu diolah menjadi barang yang memabukkan. Itu loh manusia itu. Disuruh makan yang enak malah diolah menjadi barang yang memabukkan. Wa rizqan hasana inna fi dzalika laayatan liqaumi yaqilun. An-Nahl ayat 67. Lalu berikutnya Bukhari 5615. Utiya Aliun radhiyallahu anhu. Suatu ketika Sayyidina Ali waktu ala babir rahbah, di pintu di serambi bima'im fasyari baqa'im. Sayyidina Ali minum sambil berdiri. Tapi tidak selamanya. Kenapa Sayyidina Ali minum berdiri? Untuk menunjukkan kepada sahabat supaya tidak mengharamkan orang minum berdiri. Tapi tidak boleh menjadi kebiasaan. Tapi bukan sesuatu yang haram. Artinya suatu waktu boleh berdiri. Tapi bagus kalau dimungkinkan duduk. Begitu loh. Faqala inna nasa yakrahu ahaduhum. Lalu Sayyidina Ali menyampaikan, orang ini memakruhkan minum berdiri. Ayyashraba wa huwa qa'id. Wa inni, padahal aku Ali, itu yaitu melihat siapa aku, an-Nabi sallallahu alaihi wasallam, kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, fa'ala yaitu melakukan siapa Nabi, kama ra'aitumuni, sebagai ra'aitu melihat siapa aku Ali an-Nabi, kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, fa'ala melakukan siapa Nabi minum berdiri, kama ra'aitumu, sebagaimana melihat siapa kalian semua, ni kepada aku Sayyidina Ali, fa'altu,
minum berdiri siapa aku Ali. Padahal aku lihat dengan mata kepalaku sendiri, aku melihat Nabi dulu pernah minum berdiri. Jadi agar kita tidak mudah menghakimi ya. Memang ada dalil yang mengatakan haram lah, makruh segala macam. Itu yang haram makruh minum sambil berdiri itu kalau tidak baca bismillah minumnya atau menjadi kebiasaan. Jadi pengertian haram makruh di situ jangan dipahami yang serem-serem. Orang Arab mengatakan itu kan bahasa Arab. Intinya sederhana. Jadi kalau minum baca bismillah, duduk, tapi boleh berdiri. Oh itu enggak, itu yang boleh itu air zam-zam. Kalau bukan air zam-zam enggak boleh. Itu kan pendapat itu. Aslinya enggak gitu. Jadi an Aliin kata Sayyidina Ali radhiyallahu anhu annahu shalla al-dhuhra tsumma qa'ada fi hawaijin nas fi rahbatil Kufah. Waktu beliau berada di Serambi di Kufah, di Irak sana, hatta hadarat salatul asri, tiba waktu salat asar. Setelah itu summa utiya bima'in, kemudian beliau dikasih minum air, fasyariba wa wasala wajhahu wa yadayhi wa dzakara ra'sahu wa rijlaihi summa qama fasyariba fadlahu wa huwa qa'im. Nabi dikasih air dipakai untuk wudhu, sisanya dibuat minum dalam keadaan berdiri. Kemudian summa qama inna nasan summa qala inna nasa yakrahuna asyurba qa'ima wa innan nabiyya sallallahu alaihi wasallam sana'a mithla ma sana'tu. Lalu Sayyidina Ali menyampaikan, boleh-boleh saja minum sambil berdiri, tapi jangan kebiasaan. Syariban Nabi sallallahu alaihi wasallam qa'iman hali dalam keadaan berdiri min zam-zama dari air zam-zam. Ya memang nggak ada minum yang lain kalau di Mekah kecuali air zam-zam kan. Bukan berarti kalau selain air zam-zam nggak boleh berdiri. Tidak. Itu kan pemahaman sendiri. Seperti orang punya pemahaman. Sholat itu di lapangan. Oh, karena Nabi dulu di lapangan. Enggak juga. Quran memperintahkan di masjid lah. Cuma dulu itu toh kenyataannya masjidnya Nabi itu dulu sempit. Sedangkan kalau lebaran itu kalau sempit itu kan kasihan masyarakat berdesak-desakan dan tidak bisa melihat dan mendengarkan khutbah Nabi. Kalau di Mekah itu kan di Madinah. Kalau di Mekah lebar dari zaman dulu udah di dalam semua. Lagi pula kenyataannya Nabi juga pernah sholat di masjid. Dan sampai sekarang itu sholat kalau Id itu di masjid semua. Di Mekah maupun di Madinah. Cuma melebar keluar. Kalau lapangan penuh, masjidnya kosong, bagaimana Quran? Padahal Quran At-Taubah itu la masjidun, bukan la medanun, bukan lapangan, la masjidun ussisa ala taqwa. Masjid itu dipergunakan untuk ibadah, untuk sholat. Jangan masjid kosong, lapangan penuh. Tapi boleh sholat di lapangan. Sholat di masjid juga boleh. Jadi mana yang disesuaikan dengan situasi dan kondisi. Oh itu syiar ya, semuanya syiar lah. Itu kan akal-akalan nanti jadinya. Jadi ini Bukhari 5.616, 5.617. Sayyidina Ali itu di Kufah meninggal katanya di sana wallahu a'lam. Wa aliyun nazal al-Kufah wa mata biha. Asyurb marratan qabla al-wudu wa marratan ba'da al-faragh minhu. Syariba fadlahu fadlata syariba fadlata wadu'ihi. Wadu itu air. Kalau wudu itu perbuatan wudu. Qa'iman kama syarib itu. An aliyan annahu syariba qa'iman fara'an nasa ka'annahum angkaruhu faqala ma tanzuruna an ashraba qa'imah. Faqad ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yashrabu qa'ima wa in syaribtu qa'ida faqad ra'aituhu yashrabu qa'ida. Kata Sayyidina Ali, aku itu pernah melihat Nabi itu minum sambil berdiri. Aku juga pernah melihat Nabi itu minum sambil duduk. Jadi begitulah. Kata sahabat Anas, annan Nabi SAW zajara anisyur biqa'imah. Katanya Nabi melarang minum itu kalau berdiri. Kata sahabat Abi Hurairah, la yashrobanna adukum qa'imah. Jangan minum berdiri. Faman nasya fal yastaqi. Kalau lupa minum sambil berdiri, dimuntahkan. Itu yang dimaksud kalau tidak baca Bismillahirrahmanirrahim. Dan tidak ada sahabat yang minum memuntahkan itu tidak ada. Lagi pula tidak boleh satu hadis itu bertentangan dengan hadis yang lebih sahih.
Fadhahabal jumhuru ilal jawaz wa karihahu qaum. La'allan nahya yunsarfu liman ata ashabuhu bima'in fabadara li syurbi qa'iman qablahum istibdadan bihi wa hurujan an kauni sakil qaum akhirihim syurba. Atau yang dimaksud itu tidak boleh minum sambil berdiri kalau dia itu rebutan atau khawatir temannya minta lalu cepat-cepat diminum sambil berdiri. Jadi ya lihat situasi dan kondisi. La khilafa baina ahli ilmi fi annahu laisa ala ahadin ayyastaqi'ah. Wa la khilafa fi jawazil aqli qa'imah. Semua orang tidak beda pendapat bahwa makan sambil berdiri itu boleh. Kenapa kalau minum tidak boleh? Padahal makan dan minum sama. Jadi banyak ya pembicaraan. Wa haditsun nahyi tuhmalu ala istihbab wal hasti ala ma huwa aula wa akmal. La auli anna fi syurbi qa'iman dararan fa ankarahu min ajlihi wa fi'luhu huwa li amnihi. Ala anna dzalika yuharriku khalatan yakun al-qai'u dawa'ahu. Innama nuhiya an dzalika lida'il batni. Ada yang berpendapat kalau kebiasaan minum berdiri khawatir sakit perut seperti minuman langsung menyentuh anggota tubuh kita yang ada di lambung atau apa gitu. Tapi itu kan pendapat ya. Jadi semua pendapat mesti dihargai. Kalau dimungkinkan duduk, kalau enggak ya berdiri. Wa syurbu qa'iman li bayanil jawaz. Wa amma man za'ama nashon awairahu faqad ghalata. Kalau berpendapat yang mengatakan bahwa Nabi itu berdiri minumnya itu dinasakh, diganti dengan Nabi itu tidak boleh, tidak memperbolehkan minum sambil berdiri, tidak boleh, tidak benar itu. Faqad ghalata. Fa inna naskha la yusaru ilaihi ma imkanil jam'i law sabata at-tarikh wa fa'alahu li bayanil wa fa'alahu sallallahu alaihi wasallam li bayanil jawazi la yakunu fi haqqihi makruhan aslah. Buktinya apa? Nabi pernah berdiri, Nabi juga pernah duduk. Kalau itu dinasakh, Nabi sudah memberitahu. Lagi pula dua hadis itu bisa dikomunikasikan, bisa digabungkan. Kenapa kita mudah membuang? Fa innahu kana yaf'alu syai'a li bayani marratan aw marrat. Wa kaifa tutraku sunnah shahihah? Bagaimana hadis yang sahih harus dibuang bitawahhumat dengan hadis-hadis yang penuh dugaan wad da'awa wat turahat. Ya enggak boleh ya membuang hadis yang sudah pasti benar. Yang pasti benar mana? Ya sama-sama pasti benar, apalagi yang mengatakan bahwa Nabi pernah minum berdiri dan pernah minum duduk. Kunna na'kulu ala ahdi Rasulillah. Kata sahabat Abdullah bin Umar, kami di zaman Nabi itu makan wa nahnu namsi sambil berjalan. Wa nashrabu kami juga pernah minum wa nahnu qiyam sedangkan kami sambil berdiri. Dakhaltu ala Nabi sallallahu alaihi wasallam fasyariba min kirbatin mu'allaqah. Saya pernah masuk, kata Kabsyah, kata sahabat Kabsyah, pernah saya masuk ke rumah. Ternyata Nabi itu sedang minum di kirbah mu'allaqah. Kirbah itu semacam, kalau orang Jawa itu semacam ceret gitu. Apa namanya ya? Itu digantung gitu. Anna Umar wa Utsman wa Aliyah. Sayyidina Umar, Sayyidina Utsman, Sayyidina Ali kan yashrabuna qiyama. Beliau semua minum dalam keadaan berdiri. Wa kana Sa'ad wa Aisyah la yarawna bidzalika ba'sa. Kata sahabat Sa'ad dan kata Siti Aisyah, enggak ada masalah minum berdiri. Wa sabatat ar-rukhsatu an jama'atin minat tabi'in. Demikian juga dari kelompok tabi'in, dari sahabat enggak ada masalah. La ba'sa bisyurbi qa'iman. Boleh-boleh saja. Yang tidak boleh kalau minum berdiri tidak baca bismillah. Demikian juga ini biqori nanti amalil khulafa'ir rasyidin wa mu'dhamis sahaba wa tabi'in bil jawas. Pendapatnya sama, boleh. Fa inna an-nassha la yasbutu bil ihtimal bi anna hadits al-jawaz mutaakhirah. Justru hadis yang memperbolehkan itu belakangan datangnya. Lima waqa'a minhu fi hajjatil wada kama sayati dzikru. Nabi minum sambil berdiri itu waktu haji wada. Ada yang mengatakan Nabi juga di atas onta. Idza kana dzalikal akhir min fi'lihi sallallahu alaihi wasallam dalla 'ala al-jawaz wa yuta'ayyadu bi fi'lil khulafa'ir rasyidin ba'da.
Apalagi sahabat juga begitu. Illa ma dumta alaihi qa'ima ay muwadhiban bil masyi alaih wa huwa hamlun nahyi ala man lam yusammi inda syurbihi. Mungkin yang enggak boleh minum sambil berdiri itu di samping untuk menzalimi orang tidak baca bismillahirrahmanirrahim. Wa ayyadahu bi annahu law kana jaizan thumma harramahu aw kana haraman thumma jawazahu la bayyana an-nabi sallallahu alaihi wasallam dzalika bayanan wadhiha. Andai saja itu tidak boleh minum lagi berdiri, maka Nabi pasti sudah menjelaskan. Justru Nabi mencontohkan ada kalanya berdiri, ada kalanya duduk. Falamma ta'aradat al-akhbar bidzalika jama'na bainaha bihadza. Wa qila inna an-nahya 'an dzalika innama huwa min jihati tibbi wa khafata wuqu'i dararin bihi fa inna syurba qa'idan amkana wa ab'ada minasyarki. Kalau minum sambil duduk itu bisa selamat dari tercekik. Jadi lebih selamat gitu loh. Wa usulil waj'i fil kabid, demikian juga di limpa atau di kerongkongan awil halki itu. Kalau berdiri itu kemungkinan besar itu bisa gitu loh. Wa kullu dzalika qad la ya'manu minhu man syariba qa'iman. Wa fi hadithi Ali min al-fawaid anna 'alal 'alim idza ra'a an-nasa ijtanabu syai'a wa huwa ya'lamu jawazahu ay yuwaddiha lahum wajha as-shawab fihi khasyat ay yatula al-amru fayudhannu tahrimuh. Orang alim itu dari kasusnya hadis Sayyidina Ali ini di depan, orang alim itu pada waktu tertentu justru memberi penjelasan dengan contoh tentang sesuatu yang boleh supaya khawatir lama-kelamaan manusia beranggapan tentang sesuatu yang boleh lalu menjadi haram. Contohnya minum berdiri itu. Khawatir lama-lama oleh orang dianggap haram padahal boleh. Wa annahu mata khasya dzalika fa alaihi ay yubadira lil i'lam bil hukmi walau lam yus'al fa in su'ila ta'akkada al amru bihi wa annahu idza kariha min ahadin syai'a la yashharu bismihi li ghairi gharadin bal yakni an kama kana yaf'alu fi mithli dzalik. Yang terakhir, lalu summa anakhahu ba'da tawafihi fa shalla rak'atain fala'allahu hina idzin syariba min zamzam qabla an ya'uda ila ba'irihi wa yakhruju ila as-safa. Wa qad thabata annahu sallahuma 'alal ardi. Demikian yang kami jelaskan ini dari hadis Bukhari 5614 sampai 5624 Fathul Bari juz 10 halaman 96 di sebelah kanan sampai 109. Demikian mudah-mudahan bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.